Hatta dan buku adalah bestie sejak remaja. Mumpung lagi di Bukit Tinggi, saya ajak kamu ke rumah kelahiran Bung Hatta. Letaknya nggak jauh dari Jam Gadang. Yuk, yuk. Jalan sedikit dari Jam Gadang sambil menikmati segala keramaian di akhir pekan sambil melihat-lihat kiri dan kanan. Segarnya pagi hari di Bukit Tinggi. Bertanya aja Pak, itu lucu umang-umangnya berwarna pinky. Ada wisata kulinernya, sate. Yummy. Pernah makan di sini seperti itu. Ada yang bodiran nih. Bukit Tinggi, West Sumatera. Jalan terus ke kumpulan nasi kapal. Nasi kapal. Ada dua, Unilis atau Ana. Unilis, Haja Ana. Unilis lagi, Haja Ana lagi. Nyam-nyam. Yummy. Tempat yang sudah kita lihat itu Tambonsu atau usus yang paling besar, ukurannya XXL itu. Dendeng, ya kan? Ya udah, nanti mungkin kita akan makan siang di sini ya. Jalan terus aja. Nanti bakal ketemu ujung kios-kios ini. Menyeberang jembatan, turun lewat Pasar Wanto. Nanti kita akan sampai di rumah kelahiran Bung Hatta. Nah, kalau tadi itu kita bisa ngelihat ketemu nasi kapau, kita lewat jalan satu lagi menuju museum kelahiran Bung Hatta. Atau bisa ambil rute satunya lagi, jalan kaki lewati kuliner, keripik-keripik, kedai-kedai lama, pedagang yang berjualan dengan speaker kencang, dan kali ini memutar lagu Iwan Fals. Kalau naik janjang sambil ngitung beneran nggak 40 tuh di kejauhan itu, coba pen kanan kelihatan rumah kelahiran Bung Hatta yang sudah jadi museum. Oke, let's go. Kelihatannya aja yang jauh, padahal enggak kok. Nah, sampailah kita di Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta dan langsung ketemu dengan kamar belajar Bung Hatta. Ada buku-buku karyanya dan buku-buku yang ditulis tentang Bung Hatta. Rumah tempat Bung Hatta ini dilahirkan bertingkat 2. Selain kamar belajar Hatta di bagian depan, di bagian dalam ada 2 kamar di sisi kiri dan kanan. Kamar Bung Hatta ketika masih bujangan terletak di bagian belakang, terpisah dari bangunan utama. Menjadi orang yang berkuasa, yang disegani, tidak membuat Bung Hatta tinggi hati.
Setelah Belanda kalah dan Jepang berkuasa, Hatta tak mau asal tunjuk rumah untuk dia tempati. Walaupun Jepang bilang dia adalah pembesar dan harus punya rumah yang layak. Dan rumah yang layak itu punya siapa lagi kalau bukan orang-orang Belanda, si penjajah yang sudah hengkang. Tapi Hatta bergeming. Bung Hatta memilih menemui sahabatnya, Karim Pringgodikdo, menanyakan, adakah Karim tahu mana rumah yang kosong dan bisa disewa? Hatta tidak mau mentang-mentang mengangkang. Kalau Bung Karno terkenal sebagai sosok yang bergelora, membakar hati massa, Bung Hatta tidak seberhati-hati Bung Karno, tapi soal membela hak bangsanya untuk merdeka, sebagaimana hak bangsa-bangsa lainnya untuk menentukan nasibnya sendiri, Bung Hatta tidak kalah garang. Ketika Jenderal Otoshi Nishimura mengancam akan membunuh pemuda yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, Bung Hatta berkata dengan tajam, apakah itu janji dan perbuatan samurai? Apakah samurai hanya hebat terhadap orang yang lemah dan hilang semangatnya waktu kalah? Mungkin kami akan menunjukkan kepada Tuan bagaimana jiwa samurai semestinya menghadapi suasana yang berubah. Hatta mendampingi Bung Karno menyusun naskah proklamasi. Ia menambahkan satu kalimat penting di dalam naskah itu. Apa? Yaitu bahwa hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dan ketika wakil-wakil umat Katolik dan Protestan menyampaikan keberatan terhadap rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Hatta segera berembuk dengan tokoh-tokoh lain dan kemudian jadilah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 membuat kalimat ketuhanan yang Maha Esa untuk menggantikan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.